Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pendidikan Islam. Insyaallah pada hari ini yang akan kita bahas adalah evaluasi dalam pendidikan Islam. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Jadi evaluasi adalah sekumpulan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh rangkaian pendidikan yang telah dilaksanakan. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengukur apakah proses pembelajaran, proses pendidikan yang sudah diberikan kepada peserta didik apakah sudah tercapai kompetensi, sudah tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan atau belum. Bahkan evaluasi ini tidak hanya dilaksanakan di akhir semester, namun juga evaluasi harian dapat dilakukan oleh seorang guru ketika selesai mengajarkan satu topik atau satu materi dari pembahasan yang diajarkannya di dalam kelas. Jadi ketika siswa mampu menjawab, siswa mampu menampilkan sikap yang baik, ketika siswa mampu menunjukkan keterampilan yang sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan, maka pendidikan tersebut dianggap sudah berhasil ataupun sudah tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Berikutnya ada beberapa atau dua terminologi tentang evaluasi atau imtihan dalam Al-Quran. Yang pertama hisab, yang kedua bala. Hisab dalam arti menghitung dan juga bala dalam arti cobaan ataupun ujian. Hisab dalam arti menghitung terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 284, sementara bala juga terdapat pada surah Al-Mulk ayat 2 yang sering kita baca, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kesemua dari terminologi ini menunjukkan bahwa Allah menghitung, Allah memberikan cobaan, ujian agar hambanya semakin meningkat ketakwaannya atau hambanya apakah kuat ketika diuji dengan ujian dari Allah SWT, ataukah ketika ujian itu datang justru membalikkannya pada kekafiran. Baik, jadi tujuan dari evaluasi pendidikan Islami adalah untuk mengukur dan menilai apakah seluruh program dan aktivitas pendidikan yang telah dilaksanakan telah merealisasikan program dan aktivitas tersebut ke arah pencapaian tujuan pendidikan Islam, itu mengembangkan potensi insaniyah dalam memerankan diri sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fil ard, dan juga mengembangkan potensi ilahiyah, yaitu memerankan diri sebagai Abdullah. Jadi di dalam diri peserta didik terdapat potensi insaniyah dan potensi ilahiyah. Yang mana potensi insaniyah ini yaitu potensi kemanusiaan yang dimiliki oleh peserta didik, bahwasanya dalam kiprahnya, dalam posisinya sebagai manusia yang dibekali dengan berbagai potensi, dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, ia mampu menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana pembahasan kita di awal tentang pendidikan atau definisi pendidikan Islam, bahwa setiap peserta didik yang sudah melaksanakan pembelajaran, yang sudah melalui berbagai kegiatan dalam proses pendidikan Islam, maka akan mampu menampilkan atau memposisikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi dengan menjaga kelestarian lingkungan atau hal-hal lain yang memang menunjukkan pribadinya sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya juga mengembangkan potensi ilahiyah, bahwasanya setiap kita memiliki potensi untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika di alam rahim kita sudah berikrar atau bersyahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah menanyakan kepada setiap roh, apakah aku Tuhanmu? Maka kita semua dulu ketika di alam roh, di alam rahim, semua menjawab qalu bala syahidna.
Kita semuanya mengakui bahwasanya Allah Tuhan kita. Maka di dalam proses pendidikan Islam akan mengembalikan atau mengingatkan atau menguatkan syahadah primordial, ya, persaksian kita yang telah pernah kita ikrarkan dahulu di alam rahim, kemudian kita implementasikan saat ini dengan mengabdikan diri, menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah SWT. Jadi dari setelah melakukan evaluasi, setiap melakukan pendidikan, proses pembelajaran, maka ia akan kembali semakin dekat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara garis besar, tujuan dari evaluasi pendidikan Islam yaitu mengukur dan menilai kualitas peserta didik meliputi dua hal, ya. Dari sisi ketundukannya vertikal kepada sang alim, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui implementasi iman dan ilmu dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dimensi horizontal antar sesama manusia. Jadi setelah melalui proses pendidikan Islam, maka ia akan semakin dekat kepada Tuhannya, kepada Allah SWT, melalui hubungan vertikalnya dengan ibadah kepada Allah SWT. Dan juga dimensi horizontalnya semakin meningkat, kepedulian antar sesama semakin meningkat, kepedulian dengan alam semesta dan juga dengan diri sendiri. Jadi ketika semuanya proses pendidikan Islam telah berjalan dengan baik, maka akan berbuah atau menghasilkan pribadi atau manusia insan kamil yang memang baik hubungannya dengan Allah SWT, dan juga baik hubungannya antar sesama manusia ataupun dengan alam semesta, dan juga bahkan dengan dirinya sendiri, sehingga hasil dari pendidikan Islam benar-benar dapat bermanfaat buat peserta didik. Tidak hanya mendapatkan ilmu, namun juga peserta didik mampu menunjukkan atau memposisikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi dan hamba atau makhluk Allah yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya ada beberapa contoh atau model evaluasi dalam pendidikan Islam yang ini tertulis atau termaktub di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian mengevaluasi dan memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan nama-nama tersebut di hadapan para malaikat. Dan ini sering kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 31 dan sampai 34, yang mana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Pada ayat faqala anbi'uni, maka Allah mengatakan anbi'uni, maka sampaikan atau sebutkan nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Adam menyebutkan atau menunjukkan bahwasanya hasil pendidikan yang Allah ajarkan atau ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam benar-benar sudah dipahami, sudah dapat disampaikan kepada para malaikat tentang nama-nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan evaluasi dengan cara menugaskan malaikat untuk mempersaksikan, mencatat seluruh amal manusia. Yang mana kita baca dalam surah Al-Fitor bahwa malaikat itu selalu mengawasi manusia. Bahkan malaikat itu ya'lamuna ma taf'alun, ya, dalam surah Al-Infitar, bahwasanya malaikat itu mengetahui apa yang dilaksanakan oleh manusia, sehingga setiap langkah kegiatan yang dilakukan oleh manusia benar-benar dicatat, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah hari demi hari semakin baik ataupun sebaliknya, hari demi hari perbuatannya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk mengevaluasi dirinya dan merancang masa depannya agar lebih baik. Ini tertulis dalam surah Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan, ya,
bertakwa kepada Allah, dan setiap diri mempersiapkan persiapannya untuk hari esok, ya. Menunjukkan hari esoknya itu hari kiamat, bahwa setiap diri manusia harus mempersiapkan, setiap hari mengevaluasi dirinya apakah sudah mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Sehingga hari demi hari Allah mengevaluasi setiap diri dan mengajak kepada hambanya, bahkan orang-orang yang beriman, untuk mempersiapkan, merancang masa depannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Allah mengevaluasi dengan tujuan menginformasikan, menyatakan siapa saja yang berprestasi baik maka akan memperoleh nilai atau balasan yang baik, dan begitu sebaliknya. Ini tertuang dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang berbuat amal baik meskipun sedikit, meskipun kecil sebesar biji zarah, Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan apresiasi, Allah akan memberikan penilaian yang baik kepada orang-orang yang beramal soleh, meskipun amalannya sedikit ataupun kecil. Dan juga sebaliknya, ketika amal tersebut amal yang tidak baik, maka Allah juga akan memberikan balasan atau memberikan penilaian dari setiap tingkah laku manusia. Selanjutnya juga secara komprehensif Allah mengevaluasi hambanya. Ada beberapa aspek yang dievaluasi, yaitu aspek keimanan, yang mana Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengevaluasi apakah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar kuat, kecintaannya kepada Allah SWT, atau kecintaannya lebih kuat pada keluarganya, sebagaimana peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya, sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 diceritakan bahwa falamma, ya, sebagai kesimpulan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya terjadi dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan, "Wahai anakku, ayah bermimpi menyembelihmu, bagaimana tanggapanmu? Fanzur madza tara." Ya, kemudian ternyata ujian keimanan ini dikuatkan oleh anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang diungkapkan Nabi Ismail? Qala ya abati if'al. Hai ayah, kerjakanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk di dalam golongan orang-orang yang sabar. Jadi ujian keimanan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dilalui dengan mulus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bahwasanya benar-benar kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT jauh melebihi cintanya kepada keluarganya ataupun kepada anak sematawayangnya yang sangat dirindukan. Namun dengan pelaksanaan kurban ataupun proses penyembelihan yang di awal akan menyembelih Nabi Ismail justru diganti oleh Allah SWT dengan kibas ataupun domba, maka menunjukkan evaluasi atau ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilaksanakan. Bahkan Nabi Ibrahim telah lulus ujian keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari aspek kejiwaan dan fisik, bahwasanya Allah juga menguji, mengevaluasi apakah keimanan dari hambanya ini kuat atau tidak, dengan menguji dengan sedikit ketakutan dari sisi psikologis, ya, ketakutan, kelaparan, kemudian kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan pasti kita akan diuji dengan khauf, perasaan takut, wal-ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kehilangan jiwa, saudara, wal anfusi was samarat, dan buah-buahan. Namun dari akhir ayat tersebut, wabasyiris sabirin, Allah mengingatkan
memberikan apresiasi, memberikan semangat. Maksudnya Allah perintahkan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sehingga orang yang sabar mampu melewati ujian dari Allah SWT, akan diberikan kabar gembira, akan diberikan apresiasi yang terbaik dari Allah SWT. Berikutnya yang terakhir yaitu yang akan diujikan atau dievaluasi oleh Allah SWT adalah aspek amal dan perbuatan manusia. Sebagaimana Allah mengevaluasi terhadap penduduk suatu negeri yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dalam surat At-Tolak ayat 8-10. Baik, kurang lebihnya untuk pembahasan evaluasi pendidikan Islam seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.